Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Sehat Bu. hari ini? Sehat, Ibu. Sehat, Bu. Dalam masa pandemi sekarang, dalam jaga kesehatannya agar segala prosesnya insya Allah dimudahkan. Nah, saya cek dulu kehadiran hari ini. Apakah sudah hadir semua? Alhamdulillah ini sudah hadir semua. Hadir, Bu. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Silakan Karyono memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai selesai. Oke, terima kasih Karyono. Ya, Nah, Ibu. untuk menjaga kita supaya masa pandemi ini segera berlalu, mari kita sama-sama berzikir di dalam hati. Bismillah, zikir dimulai. Terima kasih sudah berzikir. Nah, untuk hari ini kita akan mengecek bagaimana dengan kemarin kan sudah saya kirim untuk tugas pembelajaran kemarin. Sudah, Bu. Bagaimana dengan hasilnya? Nggak bisa kok bacakan. Nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa ceritanya? Bisa, Bu. Bisa, Sudah bisa. bisa. Alhamdulillah. Nah, yang perlu diingat semua, jangan pernah kita menganggap matematika itu sulit. Kenapa? Karena matematika itu sebenarnya adalah ilmu untuk memperhitungkan masa depan. Jadi di sini, yang hadir di sini, siapa yang bakalan tahu besok akan terjadi apa? Nggak ada. Yang tahu besok apa yang akan terjadi pada kalian? Enggak, Bu. Ya ada, Bu. Nah, itulah kunci matematika. Itu matematika memperhitungkan masa depan itu lebih sulit ketimbang mengingat masa lalu. Betul? Betul, Bu. Tapi saya sering mengingat masa lalu, Bu. Nah, masa lalu memang tidak perlu berusaha kita untuk mengingat, memang selalu teringat sendiri. Tetapi untuk masa depan kita butuh usaha dulu untuk bisa menentukan masa depan kita itu bagaimana. Nah, untuk mudah mengingat masa depan kita nanti, untuk mudah kita perkirakan apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Nah, mari kita belajar matematika dengan tema hari ini statistika. Nah, sebelumnya kemarin kan saya sudah kirim link untuk pembelajaran di Google Classroom. Semuanya sudah alhamdulillah sudah mengumpulkan tugas dan saya lihat sudah bagus-bagus ini. Nah, kita review kembali. Masih ingatkah dengan soal yang ini? Ya, Bu. Masih ingat, Bu. Masih ingat, Bu. Nah, kalau model soal yang seperti itu yang tadi terlihat, nah, kira-kira bagaimana cara menghitungnya? Kita pakai rumus apa? Nah, betulkah rumus ini yang kita pakai kemarin? Nilai yang ada terus dibagi dengan banyaknya data yang ada, Ibu. Iya, pinter. Nah, ini ceritanya, ini yang udah kita kerjakan kemarin. Alhamdulillah masih ingat. Nah, kemudian lihat dengan yang seperti ini. Masih ingat kah? Masih, Bu. Ingat. Nah, apa langkah penyelesaiannya? Ini datanya disajikan dalam bentuk apa? Data tunggal ya, Bu? Tabel. Ya, datanya diisi dalam bentuk tabel. Nah, kita kalau dapat data yang diisi dengan tabel, kita pakai rumusnya FI XI diper dengan N, jumlah data. Nah, karena tadi datanya disusun dalam bentuk tabel, kita memakai rumus FI dikali XI. Artinya itu sudah ada frekuensi dan sudah ada data. Nah, selanjutnya, apa konsep yang kita peroleh dalam statistika yang dari kita belajar kemarin? Apa itu min? Rata-rata, Bu. Nilai rata-rata, Bu. Iya. Nah, untuk yang laki-lakinya, apa manfaat belajar min? Ketahui rata-rata, Bu. Ya, karena tadi mencari rata-rata, maka itu akan sangat tergunakan dalam kehidupan kita untuk menerapkan keadilan dalam membagi sesuatu. Oke. Nah, selanjutnya, karena konsepnya sudah ada, nah sekarang Ibu tanyakan, seandainya ada soalnya seperti ini. Nah, ada umur siswa, 5 siswa di TK Ar-Rahman, umurnya 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan
4 tahun. Berapa rata-rata umur siswa TK Ar-Rahman? Saya Bu, bisa jawab Bu. Iya, berapa? Karyono? Kan dibagi 4,5 Bu. 4,5 tahun. 4,5, pinter. Nah, yang lain juga 4,5 bukan? Sama Bu dengan Ya Bu, Karyono. sama Bu. Ya, nah, ya karena permasalahan itu sudah mampu kita selesaikan. Nah, sekarang kita akan lanjut pembelajaran hari ini, yaitu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti Ibu akan bagikan LKPD dan ada PowerPoint yang ditayangkan tentang materi MIN ini. Itu tujuannya agar kalian mampu melakukan perhitungan dalam soal-soal yang disajikan dalam tabel frekuensi. Kemudian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian tersebut, baik itu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya penilaian. Dalam pembelajaran ini saya akan mengambil penilaian itu 3. Yang pertama penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Apa yang akan kita kerjakan hari ini untuk memperoleh nilai yang tadi? Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini itu kita akan mendapat sebuah permasalahan. Kemudian dari masalah itu kita akan kerja kelompok. Nah, dalam kelompok itu nanti kita masing-masing kelompok akan menyelesaikan LKPD-nya. Selanjutnya perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan. Kemudian saya akan mengkonfirmasikan kembali bila ada yang miskonsepsi dari permasalahan yang kita peroleh hari ini. Kemudian terakhir kita menarik kesimpulan. Selanjutnya, nah kita cek dulu apa masalah hari ini. Apa ini siswa sekalian? Tidak muncul gambarnya? Iya Bu, Masih masih tabel Bu, masih batch tabel. 3. Masih tabel. Oke, ini gambar di sini yang saya tayangkan adalah gambar pohon sawit. Nah, sawitnya nanti akan diolah di pabrik. Nah, kebetulan di lingkungan sekolah kita itu dekat dengan pabrik kelapa sawit. Itu di Kecamatan Gandapura. Ini mereka akan selama masa pandemi ini melakukan penurunan gaji. Mungkin karena ada efek selama corona ini, maka gaji dari awalnya akan diturunkan. Nah, gaji awalnya disajikan dalam tabel dalam jumlah gaji dalam rupiah. Kemudian permasalahan sekarang. Sejak tahun 2020, perusahaan PKS Gandapura mulai mengalami krisis keuangan sehingga mengambil tindakan untuk penurunan gaji karyawan dengan aturan karyawan yang gajinya di atas 2 juta akan dikurangkan sebanyak 10%. Dan karyawan yang gajinya di bawah 2 juta akan dikurangkan sebanyak 8%. Bandingkan perubahan rata-rata gaji karyawan PKS Gandapura sebelum dan setelah perubahan gaji. Oke. Nah, mari kita menyusun kelompok. Oke, kelompok yang kemarin, yang ini yang nama kelompoknya di Google Classroom sudah kemarin. Kelompok pertama itu ada Karyono dan Parni, yang kedua Lucy dan Sophie, yang ketiga Jackie dan Rani, yang keempat Prayogi dan Lisa, yang kelima Rusmini, Nurrohayana dan Nurwelim. Oke, itu permasalahan yang sudah kita dapat. Saya akan berikan waktu 15 menit. Cukup? Bu. 15 menit. Nah, setelah tugasnya selesai, silakan di-upload ulang lagi. Nanti akan saya periksa dan akan kita diskusikan bersama-sama. Oke, terima kasih yang sudah mengupload hasil kerja kelompoknya. Nah, kita cek dulu. Sekarang sudah ada 5 kelompok yang mengumpulkan tugasnya. Sebentar, saya screenshotkan dari yang tugasnya. Angkat kemari, itu udah saya download dari yang hasil yang kerja kelompoknya. Nah, jadi perwakilan dari kelompok ini akan kita minta untuk mempresentasikan. Oke, yang kelompok pertama. Karyono, siapa yang mewakili? Karyono, Bu. Iya Bu, bisa Bu. Iya, silakan Karyono. Hasil diskusi kami untuk ini ya Bu ya, diketahui penurunan gaji sebesar, kemudian jika gajinya di bawah 2 juta maka terjadi penurunan 8%. Ini ada gajinya
Ahmad 2.500.000, Budi 1.800.000, sampai Ismail 1.900.000. Oke, terima kasih Kak Riono. Iya, Bu. Terima kasih presentasinya untuk hari ini. Itu informasi yang didapat dari permasalahan yang kita peroleh. Oke, kemudian kita minta kelompok yang kedua. Apa yang kita lakukan pertama? Ayo coba, bagaimana cara menghitung rata-rata gaji mula-mula? Lucy? Ya, Bu. Dapatnya 2.028.571 rupiah. Terima kasih Lucy. Nah, bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada tanggapan? Sama Ibu. Enggak, Bu, Sama. sama Oke, Bu lanjut. jawabannya. Lanjut, karena tadi permasalahannya yang ditanya adalah bagaimana perubahan rata-rata gaji. Ini gaji awalnya sudah kita peroleh 2.028.571. Oke, selanjutnya kita akan cari bagaimana menentukan perubahan gaji. Sekarang kita minta untuk yang kelompok ketiga, itu ada Jackie. Silakan Jackie. Rani, Ini boleh lagi ke membantu belakang, Bu. kelompoknya? Ya, atau Rani boleh membantu teman kelompoknya? Rani main paling, Bu. Kita itu sedang dalam belajar, jangan hanya menghidupkan kamera doang. Kita tetap duduk di sini karena kita butuh belajar. Ya kan? Nah, nanti kita Iya, tegur Bu. si Rani. Saya minta bantu Nurwelim. Bantu Nurwelim. Ya, Bu. Berarti gaji si Ahmad setelah dipotong, berapa gaji awal? Mula-mula itu 2.500.000. Potongan Oke, dia gajinya potongan berapa 10%. Oke, 10%, jumlah Bu. potongannya berapa? Jumlah potongannya Jumlah potongannya? Rp250.000. Dan Oke, sisa gaji gajinya? akhirnya itu 10% dikali dengan gaji mula-mula 2.500.000. Itu 10 per 100 kali 2.500.000. Kelompok lain sama kan? Nah, sama karena rata-rata Sama, yang Bu. sudah saya kumpul sama prosesnya. Oke, selanjutnya kita minta kesediaan untuk kelompok yang keempat. Itu ada Prayogi. Setelah kena potongan, rata-ratanya berapa Prayogi? 187.528, Bu. Berapa bacanya ini Prayogi? Ya. Oh, yang ini. Yang ini perbandingannya adalah 187.528, Bu. Iya, terima kasih Prayogi. Apakah dapat semua sama? Apa yang kita peroleh kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Nah, coba Rusmini. Mean atau rataan adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan total data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data, Bu. Ya, nah semuanya sudah paham berarti untuk mencari mean kan? Nah, Sudah, Bu. biar terlihat jelas untuk ilmu yang kita peroleh hari ini, nah Ibu akan memberikan tugas mandiri di classroom tadi, itu yang ambil yang post class ya, yang post class activity yang ini, oke? Nah nanti soalnya setelah dikerjakan secara mandiri dan itu diupload hasilnya, saya tunggu itu dalam waktu 2 hari ya. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan kemari. Dari pembelajaran tadi kita sampai dengan terakhir, apakah ada permasalahan? Nggak ada, Bu. Alhamdulillah kalau tidak ada. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu di sini. Nah, karena tadi sebelum kita belajar statistika, kita mengawalinya dengan berdoa, maka untuk menutup kita kembali berdoa agar ilmu yang kita peroleh hari ini tidak hilang bagaikan hilang jejak. Prayogi, bantu nutup doanya. Di hari ini marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Prayogi. Nah, tetap jaga Terima kasih, kesehatan Bu. ya. Semoga pandemi ini segera berlalu. Sampai jumpa dengan pertemuan yang akan datang. Kita lanjut dengan materi modus. Untuk hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.